Nah, selanjutnya ini ya tadi yang tentang kulit ya teman-teman. Ada yang epidermis. Nih di epidermis ini kita nggak usah ini hafalin yang bener-bener dalam-dalamnya gitu ya, tapi yang penting kita paham apa yang akan berhubungan dengan produk kita gitu. Nah, di sini kan ada helai rambut, ini dia di atas epidermis, kemudian ada kapilernya juga. Dan di dermis ini yang sangat penting yaitu kelenjar minyaknya ya, yang dipanah. Nah, ini kelenjar minyak. Jadi inilah yang bertugas untuk memproduksi minyak gitu. Jadi kalau dia ini menghasilkan minyak harus dalam jumlah yang sesuai. Orang itu nggak boleh kelebihan minyak ataupun kekurangan minyak. Jadi ini yang harus kita atur dan yang sangat berhubungan dengan jerawat nantinya. Nah, kalau misalnya merkuri itu produk yang pakai merkuri ya, itu dia merusaknya di lapisan dermis. Jadi lapisan tengahnya ini udah rusak. Kenapa krim merkuri itu dia tidak menimbulkan jerawat, tidak menimbulkan flek dan segala macam ya saat dipakai, karena dia merusak ini kelenjar minyaknya dinonaktifkan. Jadi dia, kalau kata Pak Tony kemarin, karena kelenjar minyaknya ini dinonaktifkan, makanya wajah di atas itu ya karena ditemplokin merkuri terus dia akan tetap terlihat bagus gitu. Padahal ini kan dia butuh ya, kulit itu butuh mengeluarkan minyak gitu. Makanya yang kinclong-kinclong itu tapi nggak lembab ya, kan salah satu fungsi minyak melembabkan kulit. Kalau dia kinclong tapi dipegang nggak lembab, artinya dia itu glowing buatan. Kalau misalnya dia glowing alami, otomatis dia glowing kita lihat, tapi pas kita pegang dia juga kenyal dan lembab gitu loh. Jadi ada minyaknya beneran pas dipegang tuh, berminyak sedikit dan glowing gitu. Kalau misalnya buatan, dia itu kelenjar minyaknya udah nonaktif, di luar tampak glowing ya, karena udah dirusak tuh lapisan dermisnya. Dia nggak ada minyak sama sekali, di luar tampak glowing, tapi ketika dipegang dia kering sebenarnya, nggak lembab gitu. Padahal glowing itu kan ketika wajah lembab dan kadar airnya, kadar minyaknya seimbang gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita ke lapisan ini ya. Lapisan ada epidermis, ada dermis, ada hipodermis. Nah, fungsinya ya, yang pertama fungsi epidermis itu untuk melindungi ya kulit bagian luar epidermis. Kemudian dermis itu penunjang artinya yang punya isi gitu. Isinya kulit kita itu ya dari si dermis itu. Kemudian hipodermis adalah isolator. Terus komponen utama di epidermis adalah keratin yang mengelupas sendiri, itu yang dieksfoliasi juga itu ya, yang berkaitan dengan tadi yang aku bilang kayak kulit dari pohon yang mengelupas ya, itu ya di epidermis. Kemudian dermis itu komponen utamanya kolagen, nanti kekenyalan ini ngaruhnya di dermis. Kemudian kalau hipodermis ini lemak. Nah, pH epidermis itu 4,5 sampai 6,5. pH dermis itu 7,1 sampai 7,3. Nah, apa hubungannya si pH ini sih gitu kan? Nah, ini tuh buat kita nyentuhin sabun sebenarnya. Jadi kalau sabun kita tuh ya, boleh dicatat ya, kalau kopi sama bulus itu pH-nya tinggi. Kopi sama bulus itu sekitar 9. Rice sama milky itu sedang, sekitar 8 ya. Dan ketika di epidermis itu 4,5 sampai 6,5 ya. Makanya ketika kita pakai produk itu kadang suka kering atau perih ya, itu karena memang pH-nya kita itu tinggi gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang kulit yang pH tinggi tadi ya, sabun-sabun yang pH tinggi tadi, sebenarnya ketika dia
bersifat basah ya, sabun kita itu bersifat basah karena pH-nya di atas 7, jadi kita pakai airnya tuh lebih banyak, jadi kayak diencerkan gitu loh. Jadi gini, kalau di pH-nya 9 itu ada komponen anionik ya, atau muatan negatif ya, namanya OH- ya. Anggap aja ini kayak kepekatan gitulah ya. Jadi dia itu misalnya pekat gitu ya, sangat-sangat tinggi pH-nya. Kemudian kita ambil sedikit, kita kasih air yang banyak. Nah, nanti dia pH-nya akan turun dan menyesuaikan dengan kulit kita gitu. Makanya kalau pakai sabun kebanyakan kita itu kan dari sabun cair tuh langsung digosok ya, nggak dikasih air lagi. Padahal dengan dikasih air ini bisa menurunkan pH-nya sehingga sesuai dengan kulit kita dan nggak menimbulkan iritasi, kering dan semacamnya gitu. Kemudian selanjutnya tentang tebalnya yaitu 0,3, yang dermis 3,5, hipodermisnya variatif tadi ya, tergantung lemaknya. Jadi yang paling panjang emang bagian dermis. Terus kandungan airnya di epidermis 10-25%, di dermis nih yang banyak juga 60-70%. Terus ada pembuluh darah. Kemudian ini ya, pembuluh darahnya adanya di dermis ya. Kemudian ada glands, ini adalah kelenjar gitu, ada kelenjar keringat dan kelenjar sebaceous itu yang kelenjar minyak. Semuanya ada di dermis. Dan selanjutnya adalah pengaruh tiap lapisan kulit ya. Kalau untuk epidermis itu untuk menentukan warna kulit. Nah, warnanya nih dari sini nih, kalau pengen cerah segala macam itu di epidermis. Makanya kalau kusam ya kita eksfoliasi, kita lepaskan gitu. Eksfoliasi itu ya, kalau ada yang belum tahu, adalah proses pengelupasan sel kulit atau yang disebut dengan keratinisasi tadi. Jadi kayak kulit pohon yang mengelupas itu loh. Jadi ketika rumah itu nggak dibersihkan ya teman-teman, walaupun nggak ada kotoran tapi kita ada di dalamnya, sebenarnya kulit kita itu akan mengelupas sedikit ya setiap harinya gitu. Jadi rumah itu pun akan kotor. Jadi emang di epidermis ini terjadi yang namanya keratinisasi dan itu sangat menentukan warna kulit. Makanya kalau mau cerah segala macam itu yang dimainkan adalah di epidermisnya kan. Semakin dikasih exfoliator, yang exfoliator tuh bahan untuk mengeksfoliasi ya. Eksfoliasi tuh anggaplah amplas. Jadi eksfoliatornya tuh ada kayak yang AHA, di Kefir, di BHA, di Acnepil. Kalau digosok-gosok terus ya jadinya warnanya makin kinclong gitu. Nah, Terus kalau dermis itu dia mainnya untuk ini, pengaruhnya untuk tekstur kulit ya, kenyal gitu kan. Nah, makanya kalau pakai serum itu kan dia nggak nyampe dermis sih serum, tapi di lapisan antara epidermis dan dermis. Jadi dia di antara ini nih, epidermis dan dermis, jadi di bawah, jadi bisa membuat kenyal juga. Dan yang sampai dermis itu ya AHA, BHA itu dia sampai ke dermis. Makanya kalau habis pakai itu kan benar-benar yang epidermisnya juga dikikis gitu kan, di eksfoliasi, dermisnya juga akan lebih kenyal dan jadinya lebih cerah dan kenyal gitu. Kalau hipodermis itu untuk kontur kulit. Nah, ini ya ada yang tipe-tipe kulit itu, warna-warna kulitnya beda, terus ada yang kusam, ada yang hitam gitu kan. Jadi ini pengaruh beda dari lapisan-lapisan epidermis, dermis, dan hipodermisnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke mengenal jenis kulit ya. Ini teman-teman udah pada hafal lah ya. Kalau kulit berminyak itu lemaknya bekerja berlebihan sehingga terlihat mengkilat, tebal, kulit kenyal, pori besar, dan biasanya berjerawat. Jadi kulit berminyak itu dia kan karena berminyak ya, jadi tadi yang kelenjar minyaknya itu memproduksi minyaknya itu lebih besar dan dia keluarnya juga lebih banyak, makanya pori-porinya juga besar dan jadinya rentan jerawatan. Karena kan kalau berminyak itu dia karena pori-porinya besar tadi ya, mengeluarkan minyaknya lebih sering, lebih banyak gitu kan daripada kulit normal dan kulit kering, makanya dia
pori-porinya besar. Kalau pori-porinya besar, dia lebih mudah untuk mengalami sumbatan-sumbatan sehingga bisa menimbulkan jerawat gitu. Kulit normal tidak berminyak dan tidak kering sehingga terlihat segar, bagus, dan pori-porinya nyaris tidak terlihat. Jadi sebenarnya kulit normal juga mengeluarkan minyak ya. Jadi kelenjar minyak tadi kan setiap saat itu memproduksi minyak dan dikeluarkan kan keluar gitu lewat pori-pori. Tapi jumlahnya beda antara kulit normal, kulit berminyak, dan kulit kering. Kemudian kulit kering ini kelenjar lemaknya kurang aktif, jadi dia cuma sedikit gitu, jadi kan nggak lembab ya, karena nggak lembab jadi kusam, tipis, dan bersisik, dan lebih cepat timbul keriput karena dia nggak kenyal itu kan, jadi kekurangan air juga bisa nih kulit kering, atau yang disebut dehidrasi ya. Apakah kulit kering bisa mengalami jerawat? Bisa ya. Jerawatnya di kulit kering itu bisa terjadi jika ada sumbatan. Ya, jadi ini contohnya yang dry skin tuh benar-benar kayak gini nih teman-teman. Yang keempat ya, kombinasi itu yang ada kombinasi yang normal to oily, ada yang normal to dry, jadi tergantung ya. Jadi ini area T-nya yang antara ini kening sama hidung. Kalau ini dia kombinasi tuh bisa yang kening ke hidung, T-nya itu dia berminyak, yang bagian pipi kering, atau sebaliknya. Kemudian ini yang oily, ini benar-benar ya wajahnya sangat-sangat besar pori-porinya. Nah, terus ini yang kebakar nih ya, ini yang kebakar matahari nih ya. Iya. Nah, ini cara menganalisa jenis kulit. Yang pertama ada berminyak ya. Kalau kulit berminyak tuh biasanya jerawat sakit, penyebabnya kuman. Jadi kalau ada jerawat yang sakit itu penyebabnya kuman. Biasanya terjadi di kulit berminyak karena kulit berminyak tadi pori-porinya besar. Dia kalau pori-porinya besar kan misalnya pakai krim, pakai serum membersihkannya nggak bersih, dia lebih menyumbat gitu loh. Jadi tersumbat alirannya tuh. Kemudian yang kering itu biasanya keriput, pengelupasan gitu. Kalau yang normal ya tidak berjerawat, tidak keriput, dan tidak mengalami pengelupasan. Kalau kombinasi yang normal to oily biasanya bagian T-nya berminyak itu ya. Jadi untuk melihat orang ini, kalau sensitif itu jerawatnya nggak sakit, kemerahan, terasa panas, dan gatal. Nah, ini ada mekanisme terbentuknya jerawat ya. Jadi jerawat itu dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama, jerawat yang tidak meradang. Nah, jadi aslinya gini, kalau ini kan yang kelenjar minyak nih di sini kan. Nah, ini yang lapisan tanduknya nih. Terus ini kan folikel normal. Normalnya tuh kayak gini. Lapisan kelenjar minyaknya kayak gini nih. Nah, terus kalau saluran kelenjarnya tersumbat oleh sel-sel kulit mati, nih ini dia tersumbat nih yang ini. Yang ini tersumbat nih, kan ada sumbatannya tuh. Kalau ini kan lurus nih. Nah, sebumnya mulai terakumulasi. Jadi ini yang di kelenjar minyak tadi loh. Kalau kelenjar minyak ini kan selalu memproduksi minyak dan mengeluarkan minyak ya. Nah, ketika dia itu mengeluarkan minyak tapi dia tersumbat nih, ini tersumbat oleh sel kulit mati yang nggak dibersihkan, atau misalnya krim-krim yang nggak dibersihkan campur sama sel kulit mati gitu kan, dia tersumbat mulai kayak gitu. Jadi mulai membesar nanti. Kalau membesar hasilnya akan pertama menjadi komedo putih atau whitehead ya yang ini. Kemudian kalau ini lama-lama terjadi dan tidak diatasi, dia akan membentuk yang namanya blackhead, yang komedo hitam nih yang ini, karena dia sudah mengalami pigmentasi. Ya kan lama-lama jerawat itu ini masih komedo ya. Komedo ini masuknya jerawat tidak meradang. Nah, jadi dia masuknya jerawat tidak meradang, ada dua,
si whitehead sama blackhead. Sama tadi, karena awalnya saluran kelenjarnya tersumbat. Jadi penyebab jerawat itu kebanyakan karena adanya sumbatan. Makanya kita harus paham apakah ketika orang jerawatan itu harus diobatin atau dibuka aja sumbatannya ini gitu. Karena ketika dia cuma komedo-komedo gini nih, ya ini dibuka aja sumbatannya. Kalau sumbatannya dibuka, nanti dia akan keluar lagi minyaknya kan, jadinya dia akan sembuh lama-lama jerawatnya hanya dengan mengurangi penyebabnya. Berarti dari saluran kelenjar yang tersumbat tadi kita beri jalan gitu biar si minyaknya keluar dan si kotoran-kotoran sel kulit matinya nggak numpuk di situ. Nah ini berarti pakainya yang cleansing kan, yang si basic cleanser itu yang membersihkan sampai benar-benar bersih. Apalagi untuk yang berminyak atau wajah yang rawan berjerawat, itu tidak boleh memakai serum, krim dalam waktu lebih dari 6 jam, maksimal 6 jam harus dibilas gitu. Jadi balik lagi ya, intinya kita kalau nanganin jerawat itu harus membuka sumbatannya gitu. Nih kalau komedo putih dia tadi yang belum mengalami pigmentasi. Kalau komedo hitam itu awalnya dari komedo putih yang muncul ketika sebum muncul ke permukaan kulit. Jadi dia sebumnya ke si minyaknya tadi, sebum itu udah muncul ke permukaan kulit dan teroksidasi, kena oksigen. Jadi dia mengalami pigmentasi namanya hitam. Kalau komedo putih itu sebumnya belum nyampe ke permukaan kulit, masih di dalam. Jadi cuma ada putih-putih doang gitu, whitehead gitu. Itu artinya banyak sumbatan ya. Jadi sumbatannya tuh harus dibuka. Bisa pakai AHA dari Kefir atau BHA gitu. Dan selanjutnya ketika ini udah terjadi tadi ya, ada yang namanya jerawat papula. Ini yang peradangan oleh infeksi bakteri. Karena ketika kita tersumbat, di dalam itu kan jadi ada jerawat. Kalau saluran tersumbat, di dalam ini jadi ada jerawat, dan jerawat itu ada bakterinya gitu loh. Dan ketika ini dia nggak keluar-keluar, nanti si jerawat ini akhirnya meradang yang jadi merah-merah gitu loh. Itu terjadi karena infeksi bakteri yang di dalamnya, dan sumbatannya juga nggak dibuka gitu. Jadi kalau yang meradang gini, kalau yang udah parah seperti yang pustula nih yang paling pojok, ini karena dinding folikelnya pecah ya. Jadi ini tuh dia tuh gini kan, awalnya kayak gini meradang sedikit ya, tapi sumbatannya nggak dibuka-buka. Jadi ibarat kayak balon, ini tuh kayak ngembang terus gitu. Jadi sampai dinding folikelnya pecah, jadilah jerawat pustula yang bernanah itu. Jadi kalau yang kayak gini, ini bisa pakai antibiotik ya. Tapi yang paling penting kalau jerawat adalah membuka sumbatannya ya. Jadi membuka sumbatannya dan mengobati jerawatnya. Dan si jerawat ini kalau udah kayak gini yang pustula, dia itu minimal sembuhnya 2 bulan ya. Jadi nggak bisa cepet gitu. Jadi dia itu kayak ini loh, emang butuh waktunya lama karena dia tuh di bawahnya tuh sebenarnya punya anak lagi. Ibaratnya tuh kayak ada kependudukan jerawat gitu. Ini nih yang kecil-kecil tuh ada 4, itu calon jerawat lagi sebenarnya. Jadi ketika ini dibuka, nanti dia itu harus membersihkannya lama gitu. Dan ketika ini misalnya dipencet nih yang atas, nanti dia itu kan ada cairannya tuh, biasanya suka nemplok tuh ke sini. Nanti dia masuk ke pori-pori lagi di sini. Nah, di sini kan ada calon jerawat. Ya udah dia boom lagi ke atas. Jadi jerawatnya muncul lagi, situ lagi, tambah banyak lagi gitu ya. Nonton TV.